siap memuliakan, memuji nama-Mu, bersorak-sorai, bertepuk tangan, melompat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biarkan Roh-Mu bekerja pada ibadah hari ini Tuhan. Kami telah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah. Haleluya. Saudara percaya bahwa kita bersama Tuhan tak ada
berdoa, saudara-saudara. Dalam perkenanan-Mu ya Tuhan, hari ini kami diperlengkapi oleh firman-Mu, oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sepenuhnya Engkau yang mengerjakannya ya Roh Kudus. Setiap kami yang ada di tempat ini dan setiap orang yang mendengar pemberitaan ini, jamahan-Mu ya Roh Kudus mengubahkan. Dengan hormat, kebenaran-Mu akan disampaikan. Apa yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan, tolong tidak akan tersampaikan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya mengucapkan selamat Hari Pentakosta. Hari ini kita berbahagia merayakan Hari Pentakosta. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-23. Yesaya pasal 23 kita akan membaca mulai dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Yesaya pasal 43 dan pasal 23 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Merataplah hai kapal-kapal Tarsis, sebab sudah dirusakkan bentengmu. Pada waktu itu Tirus akan dilupakan 70 tahun lamanya, sama dengan umur seorang raja. Sesudah lewat 70 tahun, akan terjadi kepada Tirus seperti terjadi kepada perempuan sundal dalam nyanyian ini. Ambillah kecapi, kelilingilah kota, hai sundal yang dilupakan. Petiklah baik-baik, bernyanyilah banyak-banyak, supaya engkau diingat orang. Dan sesudah lewat 70 tahun, Tuhan akan memperhatikan Tirus, sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya, dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan ditahan atau disimpan, tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Saudara, saya akan memberitahukan dulu latar belakangnya. Beberapa waktu yang lalu saya membuka YouTube, dan di situ saya melihat ada satu channel dari orang Kristen. Dia membahas tentang seorang perempuan yang meninggalkan Tuhan Yesus karena ayat ini. Ini perempuan sepertinya sekolah teologi. Dia tidak bisa menerima ayat ini. Dan ketika itu ditayangkan, lalu dia mengatakan begini: bagaimana saya percaya kepada kitab suci ini kalau di dalamnya dikatakan upah sundal kudus bagi Tuhan. Nah, ketika saya dengar itu, lalu cepat teringat masa lalu
ketika saya mengulangi dari kitab Kejadian membaca firman Tuhan, lalu ketika sampai di sini di pokok ini, saya pun sama. Ini maksudnya apa? Upah sundal kudus bagi Tuhan. Saya baca lagi. Saya baca lagi. Berkali-kali saya baca, tetap saya tidak mengerti maksudnya. Nah, ketika saya melihat channel ini, ketika saya melihat unggahan itu, saya teringat lagi masa-masa itu. Dulu pernah saya lihat, saya baca, dan berhari-hari saya mencoba mencari artinya apa. Saya tidak ketemu. Saya coba melihat di khotbah-khotbah Kristen yang ada di YouTube. Saya coba mencari di tafsir-tafsir para teolog. Setiap kali masuk ke ayat ini, seolah-olah menghindar. Tidak ada jawaban. Sampai saya lupa. Nah, saya baru ingat kembali ketika saya melihat di YouTube itu. Lalu saya berdoa. Saya ingin mengerti artinya ini. Saudara dengar, orang itu mengatakan bahwa dia meninggalkan Tuhan Yesus, tidak percaya lagi kepada Alkitab karena ayat ini. Upah sundal kudus bagi Tuhan. Apa ini? Kita bolak-balik mencari dalam bacaan itu, tetap tidak ketemu. Nah, saya jadi ingat satu cerita, saudara. Saya tidak tahu, saya hanya pernah dengar, benar apa tidak ini. Tetapi ceritanya begini, ada seorang ibu-ibu, lalu dia bertemu atau ngobrol-ngobrol dengan seorang bapak. Lalu bapak ini dengan semangat mengatakan, coba ya Bu, coba, mana masuk di akal kalau seorang manusia masuk dalam perut ikan 3 hari tapi gak mati. Ini apa? Masuk akal gak ya? Iya ya. Apa jawabannya ibu Kristen ini? Iya, gak masuk akal. Masa manusia masuk di dalam perut ikan besar 3 hari dibawa ke dasar laut, kok masih hidup? Lalu bapak itu mengatakan, nah makanya ini tidak layak dipercaya. Ibu harus mengambil keputusan. Lalu apa jawabannya ibu ini? Pak, coba dengar. Saya tidak masuk di akal kalau seorang manusia masuk di perut ikan 3 hari lamanya, tetapi tidak masuk di akal. Tetapi kalau Alkitab mengatakan, jangankan manusia yang kecil masuk dalam perut ikan yang besar, yang dalam tanda kutip di situ ada udaranya, tetap hidup. Kalau Alkitab mengatakan ikan yang besar masuk dalam perutnya Yunus 3 hari lamanya masih hidup, kalau itu Alkitab katakan, saya percaya. Anda tahu artinya? Banyak hal yang kita tidak mampu memikirkan, tetapi pasti ada jawabnya. Apa yang terjadi kepada ibu ini? Apakah karena logikanya sudah hilang? No. Yang ada adalah dia itu karena punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan pengalaman pribadi dengan Tuhan ini tidak akan bisa digoyahkan. Seperti bangunan yang kokoh dasarnya, platfootnya, cakalayamnya, pondasinya kuat semua. Datang angin tidak gampang digoyahkan. Jadi saya tahu apa yang terjadi kepada ibu yang tadi yang ditayangkan tadi itu, yang meninggalkan Tuhan Yesus.
karena memang dia tidak kokoh di dalam Tuhan, karena dia tidak mengalami pengalaman pribadi yang khusus kepada Tuhan. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya, saudara. Kalau firman Tuhan mengatakan seperti itu, berarti ya memang seperti itu. Mari kita selidiki ayat ini, saudara. Mari kita selidiki baik-baik ayat ini. Dikatakan di sana, dan langsung ke ayat 17. Dan sesudah lewat 70 tahun, Tuhan akan memperhatikan Tirus, sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya. Dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. Untuk mengerti ini, saya akan menceritakan sedikit. Ini Tirus, kalau Anda perhatikan, ini pernah bersahabat baik dengan Daud. Selama hidupnya bersahabat baik dengan Daud. Maka dalam pembangunan bait suci dari Tirus itulah datang dari mereka Hiram Raja Tirus itu menyuruh orang-orangnya untuk menebang pohon aras, dikirim ke pembangunan bait suci itu. Nah, apakah Tirus ini? Tirus itu adalah ada satu daerah pesisir yang luar biasa di sana. Dan di Tirus ini di sekelilingnya banyak pohon-pohon atau hutan dengan kayu yang memiliki kualitas tinggi. Nah, kalau kita merujuk kepada bacaan ini, maka begini. Tirus ini adalah suatu kerajaan di mana mereka itu memiliki banyak penghasilan dari seluruh kerajaan-kerajaan yang ada, bahkan dari seluruh kerajaan di muka bumi datang ke sana untuk berdagang, karena itu adalah daerah pesisir. Nah, setiap orang atau kerajaan yang datang ke sana membawa dewanya masing-masing. Dan setiap dewa yang ditawarkan, mereka ini sangat tertarik. Dan mereka mengikuti dewa itu, sujud kepada dewa itu, beribadah kepada dewa itu. Dan Tuhan katakan, itu namanya kerajaan ini, kerajaan Tirus ini sesungguhnya sama seperti perempuan sundal. Perempuan sundal, dan dia bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi, kata ayat 17. Kerajaan yang masuk ke sana untuk berdagang langsung klop. Perhatikan baik-baik, saudara. Kalau satu kerajaan atau satu kelompok atau satu orang, kita bisa masuk kepada dia melalui menjadi satu paham, satu kepercayaan, biasanya itu langsung lengket. Maka budayanya pun sedikit banyaknya akan bercampur. Kebiasaannya pun akan bercampur. Nah, itulah yang terjadi di Tirus ini. Dan pada waktu itu, kata firman Tuhan, pada waktu itu tentara Kasdim datang menghancur luluhkan semua kerajaan Tirus. Dihancurkan, dibakar, diruntuhkan gedung-gedungnya, sampai betul-betul Tirus ini selama 70 tahun tidak kedengaran. Hancur lebur. Tuhan izinkan ini terjadi di Tirus. Hancur lebur. Nah, ada firman Tuhan datang mulai dari ayat 14-15 tadi sampai 16, lalu di ayat 17. Dan sesudah lewat 70 tahun, Tuhan akan memperhatikan Tirus. Nah, sekarang perhatikan, saudara. Ayat 17 ini menjelaskan akan tiba saatnya Tirus
diperhatikan Tuhan. Kata diperhatikan di situ, kalau kita cermati dengan baik-baik, sebenarnya adalah seruan untuk bertobat. Seruan untuk bertobat. Tuhan perhatikan, itu seruan untuk bertobat. Dan bagaimana cara Tuhan memperhatikan? Ternyata Tuhan membangunkan kembali Tirus yang sudah hancur ini, sehingga mereka kembali eksis. Dan ini adalah suatu saat di mana Tuhan memberitahukan kepada mereka supaya mereka bertobat. Lalu apa yang terjadi, saudara? Apakah mereka benar-benar bertobat? Tidak. Mereka di dalam ayat yang ke-17-18 tadi dikatakan kembali lagi menjadi seperti perempuan sundal yang menjual dirinya, bahkan lebih lagi. Dan mereka harus dihukum. Loh, dari mana kita tahu itu? Saya ingin untuk membuktikan ini, mari kita masuk dalam Matius 11 ayat 22. Matius pasal 11 ayat 22. Dikatakan begini, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada hari penghakiman ini diucapkan oleh Tuhan Yesus ribuan tahun setelahnya. Artinya bahwa Tirus dan Sidon ini, apa yang diucapkan ilahi secara ilahi dalam firman Tuhan terjadi. Mereka itu menjadi orang yang pemberontak. Ini konteks. Kalau kita lihat perikop dan seluruh konteks yang ada dalam Matius pasal 11 ini, dalam bacaan kita tadi, itu berbicara tentang pemberontakan suatu bangsa. Tuhan Yesus mengatakan itu akan dihukum. Artinya adalah bahwa Tirus dan Sidon ini adalah suatu bangsa yang di kemudian hari, ribuan tahun setelah itu, Tuhan Yesus katakan bangsa yang berdosa, bangsa yang memberontak. Dari sini kita bisa mengerti bahwa sesungguhnya mereka tidak ada pertobatan. Kalau ada pertobatan, Tuhan Yesus tidak akan mengatakan begitu. Tidak ada pertobatan. Nah, saudara-saudara, setiap kali Tuhan berbicara tentang suatu kegerakan, maka Tuhan selalu menyatakan sesuatu secara global. Paling tidak dalam bangsa itu. Bangsa itu dipulihkan oleh Tuhan. Kalau hari ini di seluruh dunia, Tuhan berbicara tentang seluruh dunia, maka kita mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Ketika Tuhan Yesus lahir, kesukaan bagi seluruh dunia. Tuhan berbicara kopnya seluruh dunia. Dan di sini, ketika kita ada di masa-masa ini dalam COVID-19 ini, Tuhan berbicara juga kepada seluruh dunia. Tuhan punya maksud. Kalau Tuhan melakukan ini menjadi seruan untuk bertobat, maka pada hari Pentakosta ini Tuhan berbicara kepada kita, segera bangkitlah, tinggalkan hidupmu yang sia-sia, bergeraklah masuk ke dalam kegerakan Tuhan. Karena sudah tiba waktunya kedatangan Tuhan Yesus, tinggal menunggu detik-detiknya. Itu sebabnya Tuhan katakan bertobat. Bagaimana caranya Tuhan berseru untuk seluruh dunia? Sebelumnya kita tidak tahu, tapi ternyata seruan Tuhan ini luar biasa. Itu juga seruan yang diberikan kepada orang-orang Tirus, saudara. Nah, lalu
kita melihat beberapa poin di sana sambil kita mengupas ayatnya. Yang pertama, Tuhan adalah Tuhan yang adil untuk semua orang dan semua bangsa. Tuhan menunjukkan kesabarannya kepada Tirus 70 tahun lamanya. Tuhan menunjukkan kesabarannya kepada Tirus supaya mereka bertobat. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka memilih untuk terus berzina. Bahkan pada saat mereka mendengar seruan Tuhan, mereka pilih untuk terus berzina. Padahal kalau dilihat masa-masa sebelumnya bagaimana tentara Kasdim menghancurkan mereka, memenggal setiap orang. Ibu-ibu yang hamil dipenggal, anak-anak dipenggal, dihancurkan, kotanya dilebur, dihancur-leburkan. Sesungguhnya itu menjadi pelajaran kengerian. Sebenarnya saudara, setiap kali ada masa-masa di mana Tuhan menetapkan sesuatu, selalu dimulai dari sesuatu yang tidak lazim dalam kehidupan kita. Kadang-kadang orang mau lahir baru itu biasanya ditandai dari suatu situasi yang intensitasnya semakin kuat. Misalnya penderitaannya luar biasa. Belum selesai penderitaan yang satu, datang penderitaan yang lain, datang penderitaan yang lain. Itu adalah kesaksian beberapa orang, termasuk saya. Tidak tahunya, di balik itu Tuhan langsung berbicara, ini saatnya lahir baru. Tuhan berkali-kali mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita supaya kita mendengar suaranya. Itulah yang dialami bangsa Tirus. Jadi saudara, ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, jangan keraskan hati. Hari ini siapapun dia, kalau Anda melihat ketika saya mengatakan beberapa minggu yang lalu, semua orang berpendapat lain. Ketika saya mengatakan hai COVID-19 pujilah Tuhan, beberapa orang menentang. Tetapi sekarang Anda lihat khotbah-khotbah, Anda lihat penjelasan mengarah kepada sesuatu di mana itu adalah alat Tuhan juga. Bukan Tuhan yang membuat, tapi alat Tuhan untuk memperdengarkan suaranya. Oke. Itu adalah beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Nah, dengar baik-baik, dengar suara Tuhan. Ketika suara itu datang, ambil keputusan untuk datang kepada Tuhan segera. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, maka berkenaan dengan penghukuman, Tuhan tidak asal-asal menjatuhkan penghukuman. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan, ada satu firman Tuhan mengatakan, karena dosa Kanaan sudah genap. Dosa Kanaan sudah genap. Artinya apa? Ini harus ditumpas. Siapa yang Tuhan pakai untuk menumpas? Bangsa pilihannya. Bangsa pilihannya yang kepadanya diberikan janji akan dibawa oleh Tuhan sekalian menumpas dosa yang sudah genap, sudah sampai kepada titik jenuh, sampai kepada titik jenuh. Nah, 70 tahun Tuhan tunggu kepada Tirus ini, mereka sudah sampai kepada titik jenuh dari dosa mereka. Apakah dalam perjanjian baru juga ada ditulis seperti itu? Saya ajak kita untuk melihat di dalam bukalah Alkitab Anda di dalam 1 Tesalonika pasal
Yang kedua ayat yang ke-16. 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-16. Begini firman Tuhan. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Ya, demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Artinya apa? Artinya adalah ada titik jenuh di mana sudah saatnya mereka dihancurkan. Jangan sampai kita menganggap ringan waktu-waktu yang disediakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menganggap ringan. Penghukuman Tuhan memang benar, Dia itu panjang sabar, besar kasih setia. Tetapi ada titik jenuh di mana orang ini sudah mulai meracuni orang-orang di sekitarnya. Orang ini tidak akan berubah dan sudah mulai menyebarkan kehancuran dalam kehidupan ini. Orang ini sudah sampai kepada titik jenuh. Penghukuman akan ada. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, sekarang mari kita masuk ke substansinya. Ini poin yang ketiga. Ini sebenarnya apa yang dikatakan? Kenapa saya begitu membaca ayat ini? Ayat 18. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan. Kok bisa? Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan. Kok upah sundal kok kudus bagi Tuhan? Upah sundal kok kudus bagi Tuhan? Maka perhatikan baik-baik. Tuhan mau mengatakan, ketika Tuhan berseru berbicara kepada mereka, tetap mereka tidak mau bertobat, tidak mau mendengarkan Tuhan, tidak mau mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan dengan semua kejadian-kejadian di masa lalu. Maka hukuman Tuhan dinyatakan. Dan bagaimanakah apa yang terjadi? Lihat. Mari kita lihat dulu supaya kita bisa mengerti. Amsal pasal 13 ayat 22. Amsal pasal 13 ayat 22. Begini firman Tuhan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Lihat bagian yang B. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Sekali lagi, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Terus dihukum. Kekayaannya tadi setelah Tuhan berseru, kekayaannya tadi dikatakan dalam ayat yang ke-18 tidak disimpan dan tidak ditahan. Tetapi tiba saatnya Tuhan memberikan ini kepada orang-orang yang mengasihinya. Dalam hal ini dikatakan dalam ayat 18, dipakai persediaan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Tuhan menyediakan ini, Tuhan memberikan ini kepada orang-orang benar. Kalau kita perhatikan, sebenarnya begini, Tuhan memulihkan mereka. Seolah-olah Tuhan mau mengatakan, hei dengar, saya pulihkan kamu sekarang, supaya kamu sadar akan kesalahanmu. Tapi ingat, kalau engkau tidak pulih, tidak mau dipulihkan, kalau engkau tidak mau bertobat, semua anugerah yang saya berikan itu saya cabut. Nangkap. Semua berkat
Lalu saya berikan ke siapa? Apa Tuhan buang ke laut? Tidak. Itu semua kekayaan itu dicabut lalu diberikan kepada orang benar. Dikatakan di sana, kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, firman Tuhan mau mengajak kepada kita bahwa tujuan Tuhan adalah pertobatan. Hari ini kita ada dalam situasi seperti ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita lihat semua atmosfer dipenuhi oleh Injil. Seluruh dunia mendengar Injil lewat media sosial. Dan penyembahan yang sebenarnya dimulai, yaitu penyembahan pada akar. Apa itu? Penyembahan di rumah tangga, penyembahan pribadi, penyembahan di rumah tangga, penyembahan pribadi, penyembahan di rumah tangga, penyembahan pribadi di setiap tempat. Tuhan menghancurkan, Tuhan membiarkan bait sucinya oleh Jenderal Titus dihancurkan sampai hari ini. Artinya Tuhan mau mengatakan, bait suci itu adalah kamu. Tidak boleh lagi ada bait suci di mana nanti kita akan berkiblat ke sana. Paling tidak beberapa nanti orang-orang yang kurang memahami firman Tuhan akan mencoba untuk berkiblat ke sana. Tuhan tidak mau. Bahkan gereja pun di sini dibilang bait suci karena apa? Karena di sini ada penyembahan. Kalau tidak ada penyembahan di sini, ini bukan bait suci. Kalau ada penyembahan di rumahmu, rumahmu disebut dengan bait suci. Dalam hatimu ada penyembahan, hatimu disebut dengan bait suci. Saatnya saat Tuhan menyatakan kebenaran ini dalam kehidupan kita, supaya kokoh, benar, masing-masing kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam kemegahannya. Berikan yang terbaik di dalam pribadi kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, lakukan. Dan kita terus mendengarkan suara Roh Kudus. Hari ini hari Pentakosta, kita mengingat kembali 2000 tahun lebih yang lalu pencurahan Roh Kudus. Terjadi kuasa yang dahsyat, yang luar biasa. Tahun demi tahun itu selalu punya arti di hadapan Tuhan. Hari ini kalau kita memperingati hari Pentakosta ini, tentu Tuhan juga mau menyatakan sesuatu dalam kehidupan kita. Mungkin ini adalah akhir dari semuanya. Kita akan melihat periode ini adalah periode kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Mari kita berdoa. Buat kami mengerti Tuhan isi hatimu. Buat kami mengerti isi hatimu. Engkau rindu memperbaharui kami. Engkau rindu membangkitkan kami. Berkati jemaatmu yang hadir dalam nama Yesus. Berkati jemaatmu yang di rumah dalam nama Yesus. Berkati pemerintah kami. Berkati para medis. Berkati Tuhan orang-orang di seluruh dunia yang hari ini mereka ada dalam kena serangan virus. Tuhan menjamah mereka. Tuhan sembuhkan mereka dengan cara yang ajaib. Selamatkan jiwa-jiwa itu Tuhan. Selamatkan jiwa-jiwa itu. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan perkenankan terjadi. Biar kami kokoh dalam Engkau. Tuhan tidak tergoncangkan. Semakin hari semakin mengerti rencana dan kehendak-Mu. Berkati gereja penyebaran Injil di seluruh Nusantara ini. Bahkan jemaat-jemaat mungkin yang ada di luar negeri, Tuhan memberkati. Jadikan ini menjadi satu perahu untuk bergerak masuk dalam kegerakan yang besar yang Tuhan siapkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
gerejamu bangkit. Seluruh gerejamu di seluruh dunia bangkit, bangkit, bangkit untuk kemuliaan Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang ajaib, yang menciptakan semua yang ada, berkuasa hari-hari ini, dan kami buka hati kami, hidup kami selebar-lebarnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Pentakosta saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.